Selamat pagi teman-teman generasi produktif, para mahasiswa visioner, dan staf muda yang selalu on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayat. Coba angkat tangan, siapa di sini yang rata-rata screen time-nya di atas 5 jam dalam sehari? Jangan khawatir, kita semua berada di kapal yang sama. Kita hidup di era yang menuntut kita untuk selalu terhubung. Kita bangga dengan istilah hustle culture atau always on. Ponsel kita adalah kantor, perpustakaan, bioskop, dan tempat nongkrong kita. Namun, pernahkah Anda merasa bahwa di tengah semua koneksi ini, Anda justru merasa sangat lelah, hampa, dan fokus mudah buyar? Data yang ada sungguh mengkhawatirkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa screen time yang tinggi pada usia produktif berkolerasi kuat dengan peningkatan gejala kecemasan dan insomnia. Lebih dari 50% generasi muda bahkan melaporkan gejala burnout atau kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan efikasi. Tugas kita pagi ini bukan menyingkirkan teknologi mustahil. Tugas kita adalah merebut kembali kendali. Pagi ini kita akan membahas seni mengelola jeda, strategi praktis mencegah burnout digital dan generasi produktif. Saya ingin kita semua mampu mengidentifikasi 3 gejala utama burnout digital, memahami peran dopamin detox dalam meningkatkan fokus, berkomitmen untuk mencoba satu teknik mindfulness digital dalam 24 jam ke depan. Mari kita mulai perjalanan ini. Mengenali musuh dalam selimut. 3 gejala burnout digital. Burnout digital bukanlah sekedar rasa lelah biasa setelah begadang. Ini adalah kondisi kronis yang menyerang mental dan emosional Anda. Gejala pertama, kelelahan emosional. Ini adalah perasaan yang lelah tidak hilang meskipun Anda sudah tidur dalam 8 jam. Anda merasa charge baterai tidak pernah penuh. Setiap tugas yang datang terasa berat dan memicu iritasi. Gejala kedua, sinisme dan keterpisahan. Anda mulai merasa apaptis atau sinis terhadap pekerjaan, kuliah, bahkan hobi yang dulu Anda cintai. Anda merasa terpisah dari nilai-nilai atau tujuan yang membuat Anda produktif. Segala hal terasa percuma. Gejala ketiga, penurunan efikasi. Anda tahu Anda pintar dan Anda mampu, tetapi produktivitas menurun drastis. Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 2 jam, kini memakan waktu 5 jam. Ini terjadi karena otak kita kelebihan beban akibat terlalu banyak notifikasi dan input visual. Nah, ini seni jeda, menerapkan dopamin, detox, dan fokus. Ponsel dan media sosial dirancang untuk membuat Anda ketagihan. Setiap like, notifikasi, memicu lonjakan dopamin atau hormon reward. Otak Anda terbiasa mencari reward instan ini, sehingga kita dihadapkan pada tugas yang memerlukan fokus jangka panjang, seperti belajar dan menganalisis data. Otak menolak karena terasa membosankan. Nah, dopamin detox atau sederhana bukan berarti menjauhi ponsel total, tetapi menunda reward instan. Contohnya, jangan mengecek ponsel setelah bangun tidur. Tunda 30 menit. Gunakan 30 menit ini untuk hal-hal yang tidak menghasilkan dopamin instan, seperti minum air, olahraga ringan, atau merencanakan hari ini. Keterampilan non-teknis. Kemampuan mengatur fokus, membatasi gangguan digital, kini dianggap sebagai soft skill terpenting yang dicari perusahaan di era hybrid working. Mengapa? Karena hanya dengan fokus Anda bisa benar-benar solve problem, bukan hanya merespon notifikasi. Nah, yang ketiga, praktik mindfulness, digital solusi praktis. Kita perlu memasang pagar digital agar kita dan antara kita dan perangkat. Teknik 1, aplikasi per blok. Kita bekerja, tutup semua aplikasi kecuali benar-benar yang Anda butuhkan dalam pekerjaan. Contoh, saat Anda ingin menulis laporan, hanya Anda boleh membuka Word saja. Jeda selama 15 menit, baru Anda boleh membuka aplikasi sosial media seperti TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, yang itu pun Anda harus jadwalkan. Aturannya,
Malam sunyi, digital sunset, matikan notifikasi yang esensial seperti media sosial atau games. 1 jam sebelum tidur, otak membutuhkan waktu transisi dari blue light ke mode istirahat. Hal ini krusial untuk mencegah insomnia dan memulihkan energi mental. Nah, kesimpulannya adalah, teman-teman sekalian, kita telah mengidentifikasi 3 alarm burnout, yaitu kelelahan, sinisme, dan penurunan efikasi. Kita juga tahu bahwa melawan kecanduan digital dimulai dari hal sederhana, yaitu menunda reward dopamin instan. Sekarang saatnya bertindak. Saya tidak meminta Anda untuk melemparkan ponsel Anda ke laut. Saya hanya meminta Anda membuat satu komitmen kecil dari teknik mindfulness yang kita bahas. Apakah Anda mau menunda cek ponsel saat bangun tidur selama 15 menit? Atau apakah Anda akan mematikan notifikasi media sosial dari 9 jam malam ini? Nah, pilih salah satu. Burnout digital adalah krisis kesehatan mental kolektif kita, dan solusinya dimulai dari jeda yang Anda ciptakan sendiri. Seni mengelola jeda adalah seni menjaga kewarasan dan produktivitas Anda di tengah hiruk-pikuk digital. Terima kasih atas waktu dan fokus berharga pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.